Kebalik itu. Kebalik itu. Udah hidup. Udah, tidak. Kucingkanlah. Hah? Oh ya. Hah? Coba. Tuh. Tunggu ya. Cabut men. Cabut yang iya. Langsung aja. Tak nyambung deh. Satu lagi coba cabut. Yang ini. Ya. Satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min salatin la turfa' wa min nafsin la tashba' birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, bagi dulu makan, bagi. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah karena diberikan nikmat kesehatan. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Pak sehat, ibu-ibu sehat. 2 minggu yang lalu tak ada yang datang, 2 orang, ibu-ibu 2 orang yang datang. Entah tak tahu, entah capek masa hari raya, tak tahulah. Kalau masih ada kue hari raya belum kita buka, bukalah kemari.
bawa kemari, kita makan sama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika muqaddimah saya menyelipkan satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa min salatin la turfa wa min ainin la tadma. Jadi ujungnya a. Ada sajanya a. La yusma, la yakhsha, la tashba. Pertama, Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Punya ilmu tak bermanfaat, kosong. Tak punya ilmu, apalagi nak bermanfaat. Punya ilmu aja bisa tak manfaat, apalagi tak punya ilmu. Maka ibadah harus dipenuhi dengan ilmu, apalagi nanti ini anak bulan kurban. Kurban sekitar 1 bulan lagi lebih. Sekitar 1 bulan lebih lagi kita sudah mengadakan kurban. Harus didasari ilmu, bukan katanya begini, katanya begini. Tidak. Begini kami buat dulu, tidak. Tapi apa kata agama, maka itulah yang kita lakukan. Makanya dalam kitab Safwatuz Zubad yang dikarang oleh Ibnu Arsalat, nama kitabnya Safwatuz Zubad, nama pengarangnya Ibnu Ruslan atau Ibnu Arsalat. Ini kitab berisikan syair sekitar 1000 syair, tapi mengenai tentang fikih dan beberapa syair tentang akidah. Kitab ini dulu ditulis oleh Ibnu Ruslan di atas kapal. Kalau bahasa kita kapal atau sampan lagi ini. Ketika sudah selesai sampai 1000 lebih bait, 1000 lebih syair, diikat Ibnu Ruslan lah kitab yang sudah ditulis dia, sudah diikat, kemudian dilikatkan pakai batu daerah atasnya. Inilah kitab tuh, batu di atas, batu di bawah, diikat. Kemudian maondak dicampakkan ke laut. Apa kira-kira guna batu? Biar tenggelam buku itu. Pas ondak dicampakkan dan dilemparkan oleh pengarang kitab Ibnu Ruslan, datanglah konco-konconya, kawan-kawannya. Hei, diam kamu, diam. Hei, jangan kau lempar buku tu. Tidak, aku hendak melempar buku. Kenapa? Kalau memang betullah niatku ikhlas dalam menulis syair buku ni tentang fikih dan tentang beberapa syair akidah, tak akan dimunculkan oleh Allah, akan tenggelam nanti di laut ini. Karena ada batu. Pasti batu ini nanti membawa tenggelam ke dasar laut. Lemparkanlah buku. Sampai beberapa lama kemudian adalah seorang nelayan di tepi pantai mendapatkan satu buku yang masih ada batu itu. Dapat di tepi pantai. Ditengahnya, apa ini? Tak bisa aku baca. Dikasihlah kepada ustadz atau kiai atau ulama setempat. Ini buku berisikan ilmu fikih madhab Syafi'i. Siapa pengarangnya?
Ibnu Ruslan. Ditulis kembali dan dicetak, kemudian sampai saat ini buku itu dihafal, dipelajari dan dijelaskan di pondok-pondok pesantren. Nama bukunya, nama kitabnya Sofwatuz Zubat, pengarangnya Ibnu Ruslan. Coba saya tanya, Pak. Kita kalau hendak buat pidato khutbah Jumat, itu kadang 2 hari, 3 hari kita mencari konsepnya itu. Udah kita buat capek 3 hari, 2 halaman yang kita tulis, 2 halaman. Datanglah anak kita, dikuyaknya, sama. Stres ya. Stres lah, biasa sudah hendak khutbah. Tak ada konsep lagi. Maka inilah salah satu tanda keikhlasan kita itu. Beliau capek menulis untuk mengetes keimanannya, ya Allah. Kalau aku tak ikhlas menulis buku ini karena pujian manusia, supaya aku dianggap alim oleh orang, tanggolamkan buku ini. Tapi ternyata buku itu tak tanggolam. Dan buku itu tersebar luas di hadapan masyarakat, apalagi pelajar thalibul ilm. Sama dengan kitab Al-Jurumiyah. Ada namanya kitab Al-Jurumiyah. Ini kitab Nahu. Kalau mungkin bapak pernah dengar, ibu pernah dengar, adik-adik pernah dengar, ini kitab dasar mempelajari nahu. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa. Dihafal di kitab-kitab. Nama pengarangnya Ibnu Ajurum. Ditulis di depan Ka'bah sampai tuntas dan hendak dilempah ke laut. Kalau memang ikhlas aku, tak hanyut bukuku. Tak hanyut. Tengok kitab Jurumiyah, tipis dia, hanya beberapa puluh halaman, 20-30 halaman, tapi sampai kepada masyarakat. Itulah tanda ilmu yang bermanfaat, ikhlas. Dalam belajar pun gitu juga. Hadis Nabi luar biasa ancaman. Man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu. Ada orang kadang belajar. Kenapa dia belajar? Liyusrifa wujuhan nas ilaih, supaya orang menengok ke dia, supaya tengok orang dia. Oh, akulah orang alim tu, akulah orang pintar tu. Apa kata Nabi? Dia finnar, dia berada di neraka. Karena kita mencari ilmu ini bukan karena untuk menghilangkan kebodohan kita, tidak, tapi supaya pandai berdebat, bisa mengapakan namanya bahasa Tanjung Balainya, memalahkan, malah ya, di muka orang lain, dipalahkannya di muka orang lain. Tak ikhlas. Maka yang paling penting ibu, pak, betullah kita beribadah, mencari ilmu karena Allah. Satu dulu ya, satu konteks doa dulu kita bahas. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Nah, apa yang di kitab Sofwatuz Zubat tadi? Wa kullu amalin bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap belajar, setiap beramal tapi tak didasari dengan ilmu, ikut-ikutan, maka dia tertolak. Dia tertolak. Ada orang baca ayat sajadah, ikut-ikutan, dia tak tahu benar atau tidak, maka itu bisa bahaya. Maka ini kita bahas, karena pada Jumat tadi pagi kita membaca ayat sajadah, betul? Apa hukumnya? Baca mana tata caranya? Baca mana cara sujudnya? Apa yang dibaca? Apa hukumnya? Sudah kita bahas beberapa hari yang lalu dalam satu kali pertemuan, tapi belum hatam. Inilah kita hatamkan biar selesai. Tentang apa, Bu? Ayat sajadah. Nama ayatnya ayat saja. Nama sujudnya sujud tilawah. Jangan terbalik. Nama ayatnya ayat sajadah, nama sujudnya sujud tilawah. Apa hukum sujud tilawah? Awas lupa, sudah kita bahas pas halal bihalal yang lalu, 2 minggu yang lalu tak salah aku. Apa hukum sujud tilawah? Sunnah. Itulah ikut-ikut wajib.
Sunnah. Jadi jangan kita anggap bahwasanya kalau orang tak sujud tilawah ketika hari Jumat subuh, sujud imam. Karena hukumnya adalah sunnah. Bisa, Bu? Bisa? Bisa. Berapa kali sujud tilawah? 2? Sekali, bukan 2 kali. Sujud sahwi 3, Mak, Wajayo. Hah? Sujud apa tadi? Sujud sahwi berapa? 2 kali. 2 kali sujud, duduk, sujud, duduk lagi baru salam. Kalau sujud syukur, macam mana nak sujud syukur? Ustaz, aku tak pernah buat. Sujud syukur itu kalau kita mendapatkan nikmat yang tak biasanya kita dapatkan. Contoh, alhamdulillah aku lulus lamaran korojo, bukan lamaran bini, beda. Alhamdulillah, mentang-mentang ustaznya masih belum kawin, begitu pikirannya pula. Sujud syukur itu. Atau terlepas daripada mara bahaya, ondak balanggah, tak jadi, selamat awak. Kereta awak ancuh, awak terobang di bawah angin, jatuh. Alhamdulillah, disunahkan sujud syukur. Nah, nanti kita bahas, ini masih sujud di tilawah. Sujud tilawah sekali sujud. Sujud sahwi 2 kali. Sujud syukur berapa kali? Sekali sujud. Baik. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya bagaimana tata cara sujud tilawah. Sudah kita bahas. Kalau dalam sholat seperti biasanya. Kalau di luar sholat, ini. Apa, Bu, tanda ayat sajadah di dalam Al-Quran? Merah, ada merah-merahnya. Kubah masjid. Begini. Kubah masjid. Nampaknya? Masih elok alhamdulillah mata orang ibu-ibu. Nampak, Ibu? Yang merah tu aja, ya kan? Warna merah yang nampak, tulisannya tak nampak. Inilah tanda ayat sajadah. Wahum la yastakbirun. Ada gambar kubah. Kalau kita memang tak susah hafal. Jadi pas di Quran kita tengok, oh ini ayat sajadah. Bagi siapakah disunnahkan untuk sujud tilawah? 3 orang. 1, si pembaca. Yang kedua, si pendengar yang sengaja hendak mendongak. Yang ketiga, mendongak tapi tak sengaja. Macam mana itu? Ada orang membaca Quran lewat dia, wahum la yastakbirun, disunahkan sujud tilawah. Ya, karena hukum sujud tilawah adalah sunnah. Baik, lanjut. Ini sudah kita bahas syarat mengerjakan sujud tilawah. Pertama, suci dari hadas, menghadap kiblat, menutup aurat. Kalau dalam sholat udah biasa, kita menutup aurat. Dalam keadaan suci dari hadas dan najis, kita sujud tilawah. Lanjut. Tata caranya sudah kita praktekkan kemarin. Yang di luar sholat mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada beberapa yang mungkin tidak datang. Sujud tilawah kalau kita lakukan di luar sholat boleh 2. Boleh kita berdiri, karena kita kan malas berdiri, udah duduk begini. Anda berdiri sekarang, asam urat, kolesterol, susah berdiri, gula segala macam. Duduk pun boleh. Allahu Akbar kata. Kita boleh kiblat ke sana ya. Aku pas membaca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wahum la yastakbirun. Qurannya jangan dilempar, disimpan dulu. Kalau ada meja, dari meja. Kalau tak ada meja, dibuat di kantong. Kalau Quran koci. Kalau baca dari HP, matikan, letakkan. Ataupun kalau bisa diketik pun tak apa-apa. Allahu Akbar takbiratul ihram. Apa nih baca? Tak ada. Kemudian sesudah takbiratul ihram langsung sujud. Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Nanti kita bahas. Ada pembacaannya. Kemudian apa?
Allahu Akbar. Udah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau ibu, mama, bapak pernah ke Mekah, itu banyak yang mengerjakan sujud tilawah. Banyak itu. Kita nih ya agak asing. Kenapa jarang? Itu pun Jumat waktu subuh. Itu pun kalau sembahyang di musola gitu nih. Kalau tidak, syukur sembahyang. Nah, macam mana sujud tilawah? Susah. Nah, cuma agak asing. Makanya kadang ada amalan orang yang tak pernah awak tengok, yang jarang awak lihat, awak rasa itu sesat. Nah, itulah wawasan kita harus diluaskan. Lanjut. Macam, mohon maaf Pak, dulu waktu pernah dulu saya doa malam ketiga. Doa ada orang meninggal pas malam ketiga. Habis doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lupa saya baca Fatihah. Kan biasanya kita kan Al-Fatihah begitu kan. Dulu waktu di Teluk Nibung beberapa minggu yang lalu, mak semua begini-gini. Lah doa Ustaz bah. Tak ada Fatihah bah. Cuma ini coba. Tak sah itu dah. Sibuk. Saya lupa. Dan itu pun bukan syarat sah ataupun tak sah sampainya doa kepada si mayit. Cuma kadang beda sikit aja nanti. Agak lain Ustaz Ubah. Makanya perlulah kita itu mengaji. Betul, mengaji. Walaupun tak mendengarkan dari segi pahala, dapat. Tapi dapat ilmu memang harus datang, mendengarkan, mencatat dan diulangi lagi. Cuma kadang-kadang masyarakat kita ni udah mengaji tak diulang lagi kajiannya. Sehingga saya pribadi sengaja saya ulang kajian yang minggu lalu supaya kita ingat kembali. Supaya tanda kita pernah mengaji. Aku dulu nang tak ingat lagi itu doa. Jangan sampai begitu lagi. Sengaja kita ulang biar ingat. Lanjut. Ini sudah kita bahas. Tata cara sujud tilawah di dalam sholat sudah kita bahas. Nah, ini yang agak rumit, yang agak ribet semalam. Penting ini Bu. Saya tanya, kalau imam sujud, boleh tidak saya tidak sujud? Tongkah aku makmum yang tongkah. Tadi imam, Ustaz tuh imam, aku makmum. Pas tadi pagi salat Jumat, salat subuh, pas hari Jumat, sujud tilawah dia. Aku tahu enggak? Mana apa hukumnya? Atau si imam tak sujud tilawah, si makmum enggak sujud tilawah. Macam mana hukumnya? Nah, itu yang kita bahas. Kita ulangi lagi pola-pola. Jika imam sujud, makmum wajib sujud. Ingat Bu, wajib. Kalau si makmum tak ikut sujud, dua pilihannya. Satu batal, yang kedua dia niat mufaroqah. Tahu mufaroqah Pak? Pernah Bapak lakukan? Contoh, ada imam, Fatihah pun tak baca mana-mana. Ini kalau aku ikuti sembahyang murni, tak sah ini. Mufaroqah awak niat, ya Allah aku niat mufaroqah berpisah dari imam. Udah? Tapi elok-eloklah pula nanti timbul fitnah. Usahakan supaya tak pala nampak orang. Kalau sudah mufaroqah, tak mengikuti imam lagi. Nanti itu ada kajian khusus tentang mufaroqah. Kemudian yang kedua, jika imam tidak sujud, makmum tidak boleh sujud. Imam sujud, kita wajib. Makmum tidak sujud, maka makmum wajib tidak sujud. Dan kalaupun makmum pengen betul ondak sujud, ondak betul dia sujud, nanti dia sujud kapan? Ketika sesudah salam. Kapan? Ketika sudah salam. Karena ada pembahasan kemarin, kita ulangi sedikit. Dalam sholat berjamaah ada beberapa masalah. Satu, kalau imam melakukan, makmum wajib melakukan. Kalau imam meninggalkan, maka makmum wajib
meninggalkan. Saya ulangi. Imam mengerjakan, makmum wajib mengerjakan. Imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan. Apa itu kemarin? Sujud tilawah. Sujud tilawah, imam mengerjakan, makmum wajib. Imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan. Pertama. Yang kedua, imam mengerjakan, makmum boleh tidak mengerjakan. Imam mengerjakan, amak pusing Ustaz, iya pulang-pulang makanya ini. Imam mengerjakan, makmum boleh tidak mengerjakan. Kalau dia imam meninggalkan, maka makmum wajib meninggalkan. Apa itu? Apa itu, Bu? Saya ulangi. Imam mengerjakan, makmum boleh tidak mengerjakan. Kalau imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan tasyahud awal. Tasyahud at-tahiyatul. Habis sujud dia mengerjakan imam. At-tahiyatul. Makmum boleh tidak mengikuti imam. Ngapailah makmum? Berdiri. Kalau imamnya tak tasyahud, tidak tasyahud dari sujud, subhanahu wa bi'ala bihamdi Allah, lupa dia baca tasyahud, maka makmum wajib meninggalkan. Ya, tak paham. Ya. Paham, Bu? Saya ulangi. Pertama, imam mengorojokan, makmum wajib mengorojokan. Imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan. Apa itu? Sujud tilawah. Yang kedua, imam mengerjakan, makmum boleh tidak mengerjakan. Kalau imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan. Apa itu? Tasyahud awal. Yang ketiga, kebalikannya. Imam mengerjakan, makmum wajib mengerjakan. Imam meninggalkan, makmum boleh mengerjakan. Apa itu? Sujud sahwi. Sujud at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah fil alamina innaka hamidum majid. Sujud si imam, sujud sahwi. Makmum apa? Wajib mengikuti imam. Abah, kenapa sujud imam nih? Wajib. Jangan banyak tanya, wajib. Jangan banyak tongkak bulat, wajib. Karena hukum sujud sahwi adalah sunnah, kecuali satu. Ketika imam mengerjakan, maka sujud sahwi menjadi wajib kita ikuti imam. Baik, Ustaz, tadi imamnya lupa kunut, lupa dia tasyahud awal, lupa dia sujud sahwi. Macam mana kami makmum, Ustaz? Boleh mengerjakan. Ketika imam tidak mengerjakan sujud sahwi, maka makmum boleh sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam. Selesai. Maka kita sujud. Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Allahu akbar, subhana man la yanamu. 3 kali. Allahu akbar, baru salam. Paham, Bu? Ketika imam mengerjakan, makmum wajib mengerjakan. Imam meninggalkan, makmum boleh mengerjakan sujud sahwi. Ini yang terakhir, nomor 4, yang bebas. Imam mengerjakan, makmum boleh tidak mengerjakan. Imam meninggalkan, makmum boleh mengerjakan. Apa itu? 1, duduk istirahat. Tahu duduk istirahat? Tahu kan? Ketika dia rakaat pertama udah selesai, hendak berdiri rakaat kedua. Allahu akbar. Duduk dia bentak. Apa
Apakah kita wajib mengikuti imam? Tidak. Tak wajib. Kenapa? Karena duduk istirahat itu boleh kita menyelisihi imam. Kalau dia mengerojokkan, kita boleh tongkang. Kalau dia tak mengerojokkan, kita boleh tongkang. Jadi ada 4 permasalahan ini penting. Yang terakhir, kunut. Kunut masuk yang mana, Ustaz? Kunut masuk yang nomor 4. Kalau dia mengerojokkan, boleh kita langsung sujud. Allahumma hdina fi man hadait. Tak suka kan dengan imamnya. Aku sujud. Allahu Akbar. Boleh tidak? Boleh. Kalau dia tak mengerjakan, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Apa? Tak kunut. Oh, wajiblah kunut. Waktu aku sekolah Arab wajib kunut katanya. Kalau aku kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Dia baca pula kuat. Sah. Tapi timbul fitnah. Tak usah pala angkat tangan. Kalau kita sembahyang di tempat-tempat orang-orang salafi, orang saudara-saudara kita yang tak meyakini kunut itu adalah perbuatan yang baik, maka ketika mereka sholat subuh, kita sebagai makmum, kita juga hendak kunut, silahkan kita kunut. Pas mereka sudah sujud, kita kunut, tapi tak usah kuat-kuat suaranya dan jangan pala angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Udah terus. Paham Ibu? Paham Pak? Pusing Ustaz? Iya pusing. Kalau tandanya kita pusing, berarti kita dapat ilmu baru. Nah, kalau kita pusing, itu tandanya dapat ilmu baru. Kalau ilmu lama, iya, tak pusing itu dah. Iya, lewat aja. Iya. Kalau kita pusing, itu dapat ilmu baru. Yang kedua, kita memikir. Kalau mengantuk tak patut itu dah. Ilmu baru, ilmu lama, pokoknya kau hendak tidur duduk, dapat makanan. Jadi itu ya Bapak-bapak, kita ulangi. Pertama, imam wajib mengerjakan, makmum wajib mengerjakan. Imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan. Sujud tilawah. Yang kedua, imam mengerjakan, makmum boleh tidak mengerjakan. Ketika imam meninggalkan, maka makmum wajib meninggalkan. Apa itu? Tasyahud awal. Imam mengerjakan, kita wajib mengerjakan. Imam meninggalkan, kita boleh untuk mengerjakan. Apa itu? Sujud sahwi. Yang terakhir, bebas tongkah awak. Apa itu? Duduk istirahat ataupun kunut. Nah, itulah dia yang kita bahas. Jika imam tidak sujud, Ustaz, imam tadi tak sujud. Dia pas pagi sholat Jumat tak sujud. Dia tadi membahas apa? Dia tadi membaca ayat sajadah. Tak sujud tilawah dia. Macam mana Ustaz? Ini dia. Jika imam tidak sujud, kemudian makmum tetap memaksakan untuk sujud, maka sholatnya batal. Kenapa batal? Karena kalau imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan. Ustaz, aku hendak sujud, hendak bonak aku sujud tilawah nih. Oke, tahan dulu. Kapan? Nanti ketika sesudah salam. Kemudian selanjutnya, ini yang harus paham. Imam itu seharusnya adalah orang yang faqih, yang paham agama. Agama tentang sholat. Karena yang paling pantas menjadi imam adalah orang yang faqih, yang paham agama walaupun dia belum kawin. Karena beberapa masjid sering itu mereka, Ustaz, bahaskan dulu sama kami tentang imam tapi belum kawin. Apa aku belum kawin? Kamu nyuruh aku menyindir kamu. Macam mana kamu nanti kamu? Kita bahas sudah dulu di Masjid Hasanah di muka rumah. Di dalam lah dulu musola Hasanah di dalam. Nah, itu yang paling pantas. Maka ketika imam membaca ayat sejadah di dalam sholat sir, asar sama zuhur, rajin bonak dah dibaca dia ayat sejadah. Rajin dia. Jangan sujud. Jangan sujud. Fitnah nanti. Sujud apa ini ya dia? Heran makmum, entah sujud apa. Kenapa? Karena dia tak jelas membaca apa. Kan ketika zuhur sama asar tak kedengaran si imam baca apa.
Tiba-tiba baca wahum la yastabnun, sujud dia, tak boleh. Tapi kapan dia sujud Ustaz? Nanti ketika salah. Nah ini Pak. Ini bacaan sujud tilawah. Hah? Ustaz, apa nih? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ustaz susah. Tenang. Ada selanjutnya. Bukan ini. Di dalam kitab Yaqutun Nafis, tak nampak ya, saya tulis. Kalau tak hafal bacaan sujud tilawah, maka kita membaca yang biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sama dengan sujud syukur. Kalau tak tahu kita apa yang dibaca pas sujud syukur nih, dapat awak tiket umrah tiba-tiba sujud syukur awak, tak tahu apa yang dibaca, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Mendengar ayat sajadah dari HP atau radio. Tadi awal kita katakan apa? Sujud tilawah bagi si pembaca dan si pendongak. Ada orang mendengarkan ayat sajadah dari HP. Atau permasalahan lain. Ada azan, tapi azannya dari HP. Apakah tetap kita jawab, Ustaz? Ini jawaban. Jika ayat tersebut dilantunkan bukan dari rekaman, maka disunnahkan sujud. Gaya apa namanya? Live. Live adzan RCTI. Itu rekaman atau langsung? Rekaman. Kalau radio Tanjung Balai, kalau radio entah. Rekaman. Jarang ada adzan kalau di radio tak. Apakah sunnah kita jawab Ustaz? Tidak. Tak perlu kita jawab. Kenapa? Karena dia dari rekaman. Sama Pak, burung apa namanya mengikuti itu? Burung beo. Salam dia. Assalamualaikum. Wajib tidak itu jawab? Atau membaca ayat sajadah dia. Wahum la yastakbirun. Disunnahkan juga kita tetap menjawab. Kenapa? Karena dari langsung, bukan dari benda mati. Lanjut. Jika sebaliknya, maka tidak disunnahkan sujud. Kalau ada yang membaca sujud tilawah, tapi dari rekaman, maka tidak disunnahkan untuk sujud. Paham Pak? Itu. Lanjut. Ini penting. Salah satu masjid ada di Tanjung Balai mengatakan kayak gini. Tak boleh kita sembahyang mengkhususkan untuk membaca ayat sajadah. Contoh, aku kepengenlah membaca ayat sajadah biar sujud nanti, sujud tilawah. Ku bacalah surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan terakhirnya kan wahum la yasjudun. Sengaja dia, itu batal. Tak boleh. Tak boleh, Pak. Kita membaca ayat sajadah sengaja ketika di dalam sholat. Biar apa? Biar sujud nanti. Biar paten di dongak masyarakat. Oh, ini hafal. Tak boleh. Kecuali. Ini kitab dalam kitab Al-Yaqutun Nafis. Apa ini? Dzakara anna Ibn Abdus Salam. Namanya Iz bin Abdus Salam. Iz bin Abdus Salam ini Pak, luar biasa. Iz bin Abdus Salam. Ada pernah satu kejadian. Beliau ini di Mekah ketika tawaf. Ketika tawaf kan baju awak laki-laki sama semua. Tak ada yang pakai serban, tak ada yang pakai solop, tak ada yang pakai baju kemeja panjang. Ya kan? Ketika tawaf begitu kan? Ketika awak haji atau umrah, semua laki-laki sama. Tak nampak mana yang ulama, mana yang pencuri, mana sama semua. Jadi pada satu saat ketika tawaf itu ada yang melakukan kesalahan, diceramahilah, dikasih tahu, kau tuh salah, kata Iz bin Abdus Salam, ulama Syafi'iyah hidup pada abad ke-5 atau yang ke-6 Hijriah. Siapa kau?
Nah, ceramahnya. Tak ada dah. Mau nggak kau itu? Oke. Ketika selesai tahallul, potong rambut, pulanglah beliau ke hotel. Kalau bahasa kita hotel lah kita katakan, pakai baju kebesaran. Karena beliau ulama, pakai jubah, pakai serban, pakai segala macam, pakai tasbih. Perbuatan kau tadi salah. Kau yang tadi ya? Iya, bah. Iya, siap. Ala ain wa ra's. Kalau bahasa Arab siap tuh ala ain wa ra's. Siap, marhaba. Itulah tandanya kalau kita sebagai ustadz memang harus memerlukan pakaian yang layak agar bisa didengar orang. Coba aku berkaos satu di sini ceramah menyampaikan apa? Ada orang. Kalau orang kadang menilai titel. Saya pernah barusan ini di Setualang Raso dekat MPI. Kejadian sama perempuan ditolak 3 oleh suaminya. Tolak 3. Jadi si perempuan nih tetap kekeh apa? Tak enggak. Enggak, aku enggak bersatu lagi sama dia. Tak kuanggap itu tolak doh. Ya kan? Dipanggilnya Khalifah Duan. Sulu. Sama Mualim Aswad dipanggil supaya mendamaikan masalah. Tak percaya juga si perempuan, udah panjang lebar dikisahkan. Dia datang ke rumah Hawa. Oh, tolong kau dulu azan. Datanglah ke sana. Siapa tadi dah kamari? Khalifah Duan. Siapa lagi? Mualim Aswad. Terus tak percaya dia. Abah mati. Baru datanglah awak sana. Oh, awak ceritakanlah. Ini hadisnya, ini penjelasannya di kitab ini, begini penjelasan ulama. Karena dia mengambil satu kitab yang mana kejelasannya masih belum tentu apa. Saya jelaskan ini bantahannya, ini kitab. Baru tanya, dari mana Ustaz? Saya dari Yaman. Oh, siap Ustaz, saya mengikuti. Saya alumni Yaman. Saya bilang, saya alumni Yaman. Oh, LC Ustaz ya? Iya. Oh ya, siap Ustaz. Dalam hatiku, kalau mau nggak kon aku LC, percayalah kau tuh. Itulah kadang titel itu perlu. Itulah kadang pakaian berserban, berjubah, bertasbih itu perlu. Tapi la tahtam bihada. Jangan nomor satukan ini. Libasuka yu'allimukan nas qabla julusika wa ulmuka yahtarmun nas qabla julusika. Pakaianmu dihormati orang ketika kita sebelum ceramah. Ketika kita sudah ceramah, ilmulah yang akan menghormati kita. Saya ulangi, libasuka yukrimuka qabla julusika wa ilmuka yukrimuka ba'da julusika. Pakaianmu akan dihormati orang ketika Anda sebelum berceramah, sebelum Anda berdoa, sebelum Anda memimpin tahlilan. Pakaian, berkilat jubahnya, bersetrika. Walakin tetapi ilmuka yukrimuka qabla julusika. Ilmumu akan menghormatimu ketika sudah tampil. Tak ditengok orang lagi pakaian dulu. Orang menengok pakaian itu sebelum tampil dia hormati, tapi pas tampil ilmu dia hormati. Nah, inilah kisah Iz bin Abdus Salam. Apa kata beliau? Idza qara'a al-musalli suratan fiha ayat sajadah li ajli ayyasjuda fi sholati faqad tabtul salatuhu illa, kecuali pada subuh hari Jumat. Pas pagi subuh hari Jumat sengaja dia membaca ayat sajadah biar sujud, boleh. Selain subuh hari Jumat itu membatalkan sholat. Ada kadang orang rajin memang, tapi tak didasari ilmu. Aku hendak hari Kamis siang hendak baca ayat sajadah, hendak sujud aku, batal. Bisa bu? Bisa. Lanjut. Jika tidak sujud tilawah, ini. Aku Ustaz kudongahkannya ayat sajadah tuh, tapi malas aku sujud. Ustaz kudongahkannya orang pas membaca hataman ada ayat sajadah, tapi tak elok tempatnya kotor. Aku tak berwudu Ustaz. Macam mana?
Jika di luar sholat maka baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca 4 kali maka pahala yang sama dengan sujud tilawah. Itu kalau di luar sholat. Jika di dalam sholat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 4 kali. Sama gaya sholat tahiyatul masjid. Ustaz, ini pas pengajian, aku masuk masjid. Baca mana aku nak sholat tahiyatul masjid? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu, maka pahala yang sama dengan sholat tahiyatul masjid. Paham, Bu? Paham? Memang rahmat Tuhan ini luar biasa. Kadang pas puasa sunnah, ada orang tipe-tipe orang tak bisa puasa. Betul. Puasa sunnah dia tak bisa dia puasa. Emang macam orang gila kalau dia puasa. Ada orang tipe begitu. Ada yang tipe orang yang sukuan tahajud, tapi tak pala suku tipe-tipe yang lain. Maka kata Nabi, at-ta'im asy-syakir bimanzilati shaim as-sabir. Tapi jangan pakai dalil ini untuk malas puasa, sunnah, jangan. Apa kata Nabi? Orang yang makan kemudian bersyukur, alhamdulillah, maka sama dengan orang yang berpuasa, dia sabar atas puasanya. Wah, jangan, atau aku puasa sunnah apa ada di kasih ustaz itu caranya. At-ta'im asy-syakir bimanzilati shaim as-sabir. Orang yang makan kemudian alhamdulillah ya Allah makan aku. Kalau bisa cukup sama aku sepiring, kenapa harus anda 1 miliar duitku ya? Kalau cukup bagiku satu piring untuk konyang. Alhamdulillah. Bimanzilati shaim as-sabir, setara dengan yang puasa dan dia sabar. Tapi ini dalil bagi orang yang tak bisa puasa. Yang tak bisa puasa, bukan yang malas puasa. Saya termasuk orang yang tak bisa puasa. Kalau dah puasa mengajak Assalamualaikum warahmatullahi, paham ya? Tak bisa. Tak bisa. Maka saya hafal hadis ini karena saya sering melakukan. Tapi bapak-bapak pula jangan begitu pun, akan susah pula. Nggak dapat ilmu. Itu cek, bisa bapak lihat cek hadisnya, hadis sahih. Jadi itu Pak ya. Kalau malas untuk sujud tilawah, maka baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terakhir, di dalam kitab Fatawa An-Nawawi, Imam Nawawi punya kitab namanya Fatawa An-Nawawi. Ustaz, kami tadi sujud tilawah pas sholat, apakah saya duduk istirahat? Tidak. Jangan duduk istirahat. Udah sujud awak kan? Sujud tilawah. Allah langsung berdiri. Tak usah lagi duduk istirahat, baru berdiri balik. Kecuali pula awak ada penyakit. Entah pula orang bapak sehat-sehat aku rasa. Langsung berdiri. Tak apalah, duduk di mana keterangan Ustaz? Dalam kitab Fatawa An-Nawawi. Apa kata beliau? Aqulu wa minal hayati jalsah istirahah fala tusannu ba'da sajud tilawah. Tak disunnahkan ketika sujud tilawah. Karena duduk istirahat itu dilakukan ketika sesudah rakaat pertama dan sesudah rakaat ketiga. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanya. Wallahu a'lam. Nah. Langkat. Oh, ada di langkat. Zikir, selesai zikir baru membaca sajadah 2 kali. Baca ayat sajadah. 2 kali ulang itu. Dengan sujudnya 2 kali ulang. Iya. Tujuannya? Apakah pekerjaan itu betul? Apakah pekerjaan itu tak salah? Ini. Nampak ini? Sengaja membaca ayat sajadah agar sujud tilawah. Nampak apa ini? Selesai sholat. Iya. Amal-amal itu, Pak. Setiap zikir
Nah, Baru baca sejarah global. inilah jawabannya. 1. Jumhur ulama makruh. Syafi'iyah batal sholat kecuali hari Jumat. Ini siap sholat. Sama lah ini Bukan di dalam sholat, udah siap sholat. sama lah itu. Apa? Kalau di dalam sholat ada konsekuensinya, batal sholatnya. Kalau di luar sholat apa nak batal? Mana bukan sholat? Udah selesai sholat. Boleh. Yang di sini adalah ketika di dalam sholat, konsekuensinya batal sholat. Kalau sudah sholat, tidak sholat. Iya, tak ada konsekuensi sama sekali. Boleh. Gimana coba? Dilangkat. Dilangkat ya. Iya, karena dia dibaca di luar sholat, bukan dalam sholat. Yang tak boleh itu sengaja dibacanya untuk sujud pas di dalam sholat. Iya Pak, boleh Pak. Baik. Pertanyaan ini muncul ketika apakah sholat Jumat itu adalah sholat zuhur yang dikosor, sehingga khutbah dia 2 rakaat, sholat zuhur Jumat ada 2 rakaat. Begini Pak, ada kaidah begini. Shalla wala, ini kita tuntaskan atau shalla wala nawa wala shalla. Dalam kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi. Ada orang salat tapi tidak berniat. Salat 4 rakaat tapi niatnya Jumat. Kapan itu? Contoh. Imam sudah iktidal rakaat kedua. Tidak habis ya jatah untuk dapat 2 rakaat nih. Niatnya apa? Kalau dia terlambat. Niat Jumat. Niat Jumat akan tetapi sholatnya 4 rakaat. Itu nawa wala sholat. Dia niat tapi tak sholat Jumat. Dia niat Jumat tapi tak sholat. Tapi sholat zuhur. Sholat wala nawa. Itulah kaidahnya. Ada orang terlambat dia sholat Jumat, sesudah rukuk bangkit si imam, dia berniat Jumat tapi tak sholat Jumat. Sholat 4 rakaat. Karena batas mendapatkan Jumat adalah rukuk rakaat kedua. Batas terakhirnya itu. Ustaz kalau pas salam, tak dapat lah. Pas rukuk rakaat pertama, berarti ketinggalan 1 rakaat. 1 rakaat. Dia niat Jumat 2 rakaat dan dia tinggal menambah 1 rakaat lagi nanti. Ya. Kitab Burjatul Mustarsyidin. Pendapat jumlah orang sholat Jumat ada 15 pendapat. Saya ulangi. Kitab Burjatul Mustarsyidin. Jumlah berapa dianggap orang sholat Jumat? Berapa bilangannya? 40, 39, 15 pendapat. 40, 35, 5, 10, 5, 2 ada. Makanya kalau kita pergi ke kampung orang yang tak banyak orang sholat Jumat, sembahyang Jumat sah. Itu lebih baik daripada untuk mengulang sembahyang zuhur. Akan tetapi Pak, saya di Jawa pernah orang tak pas 40, orang itu disunahkan mengulang sembahyang zuhur. Nah, kalau misal Bapak tadi
Itu dihitung tidak? Mana udah ambil yang pendapat yang 39, 38, 35, 30, 5, ada 15 pendapat dan pendapat yang paling uniknya adalah pendapat Ibnu Hazm, sah salat Jumat 1. Sah salat Jumat 1. Sama kayak salat Idul Adha sendirian awak, apakah tetap khutbah? Khutbah disunnahkan. Entah siapa menengah Anda atilah, live awak kenapa? Ada yang menengahkan kalian. Yang menengahkan itu 350. Nah, jadi itu Pak mungkin bisa dijawab. Jadi biarpun dia terhitung tidak nanti 39. Yalah ada 35, 40. Seandainya dia tidak terhitung, maka kita katakan dia tetap sah. Bisa Pak? Makanya coba dah. Jadi makanya bukannya ke Ustaz ini, yang mana yang betul? Fokus berdiri, nanti ulangi sembahyang. Tidak, ditambah 3 rakaat lagi. Jadi 4 dia menambah 7. Kenapa begitu? Karena tadi pas 1 rakaat, tadi dia sendirian tadi, karena sendirian. Maka kita juga 3 rakaat lagi, terus pas 40. Tidak, yang bukan dia zuhur. Sementara kita tadi, kita kan ketinggalan 2 rakaat. Ya. Namun kita sholat niat 5. Oh, tinggal 2 rakaat. Ya. Terus Betul. Tapi ini katanya kalau terlambat kita 1 rakaat, maka nanti rakaat kedua kita sambung 2 rakaat lagi terus ke zuhur. Oh, tidak. Makanya ditanya ke Ustaz ini mana? Tidak. Pak, pertanyaan Bapak ini adalah ketinggalan 1 rakaat Jumat. Dan dia adalah orang yang ke-40. Ya, kita katakan gitu, orang ke-40. Apakah sah salat Jumat yang lainnya dan dia sah? Karena dia dikatakan Jumat. Yang tak dikatakan Jumat nanti adalah ketika dia habis 2 rakaat selesai. Dan itu pun pendapat yang 40 orang. Kalau kita baca kitab yang lain, Bughyatul Mustaqsidin, 15 pendapat ulama, jumlah sembahyang Jumat itu 40, 29, 30, 21. Karena tidak dalil yang pasti tidak ada. Maka inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita harus pandai dalam menyikapi perbedaan dan harus pandai memahami masyarakat. Kadang ada memang satu masjid yang sembahyang cuma 20 orang. Dah katakan sah. Kalau apa Pak? Dia apa? Dia sholat Jumat atau zuhur jadinya? Jumat, berarti tak jadi zaharkan. Iya, macam imam tadi lah. Dalam hati ada upaya nak menjahkan, malu pun dia nak menjahkan. Abah terlambat. Malu dia. Orang kalau dah bermaksiat dia diam itu kan. Terlambat. Iya, betul. Maka dia menjahkan, silahkan jahkan. Sama begini Pak, sholat zuhur tinggal dia. Nanti di kode waktu isya. Dijahak atau sir? Saya sholat zuhur tadi tak sembahyang zuhur aku. Asah kodok. Sholat zuhur tadi pas isya aku saya kodok, pas sampai isya. Apakah sembahyang zuhur yang saya kodok di waktu isya saya baca jahar atau baca sir? Bukan lihat sholatnya, lihat di mana tempat dia mengkodoknya. Walaupun dia sembahyang isya, dia tak sembahyang di kodok waktu zuhur. Baca jahar atau baca sir? Sir. Jangan lihat sholatnya, lihat tempatnya. Pertanyaan Bapak tadi adalah kalau dia tinggalan 1 rakaat dan menambah 1 rakaat lagi, apakah dia baca sir atau jahar? Dia terhitung apa? Jumat. Yang ini lihat sholatnya. Karena sholat Jumat disunahkan untuk jahar. Tapi sunnah. Bukan wajib. Kalaupun ada orang nak menjaharkan, tak menjaharkan, silahkan. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Kita saling menolong pada sesuatu yang sepakat kita lakukan. Dan kita saling menguzurkan, memaafkan, melapang dada bagi permasalahan yang kita berbeda pendapat di situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.